jamaah salat Isya Masjid Al-Hijrah yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah senantiasa karuniakan sehat walafiat, dan Allah karuniakan panjang umur dalam taat ibadah. Uhiyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati rasulillah la'allakum turhamun. Ada satu ungkapan menarik dari Ibnu Qudamah dalam kitab Minhajul Qasidin. Beliau mengatakan musibah yang mendekatkan kita kepada Allah itu hakikatnya adalah nikmat, dan nikmat yang menjauhkan kita dari Allah itu pada hakikatnya adalah musibah. Nikmat yang menjauhkan kita dari Allah itu hakikatnya musibah, dan musibah yang mendekatkan kita kepada Allah itu hakikatnya adalah nikmat. Menurut Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 ini nikmat atau musibah bagi kita? Musibah apa nikmat? Tergantung individu kita masing-masing dalam menyikapinya. Kalau menyikapinya dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, yang menjadi nikmat. Tapi kalau disikapinya dengan hanya akal logika semata, maka bisa jadi berubah menjadi musibah. Mudah-mudahan ini nikmat bagi kita semuanya di tengah berbagai macam kesulitan, keterbatasan. Mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai materi untuk kita pada malam ini singkat saja, ada satu kisah menarik yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Abdul Malik Al-Qasimi di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Waqtu An-Nufusun La Ta'um. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, waktu itu ibarat napas yang tidak akan pernah kembali. Di dalam kitab tersebut beliau menukil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Suatu hari Jibril alaihi salam bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menjelang akhir hayat Rasulullah. Sebelum meninggalkan Rasulullah, Jibril menyampaikan 3 pesan kepada Rasulullah, sekaligus menjadi pesan kepada kita umat. Yang pertama, Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, isma syita fa innaka mayyitun." Wahai Rasulullah, silahkan hidup sesukamu, yang pasti kamu akan mati. Kepada kita umat Rasulullah, silahkan hidup sesukamu, isma syita fa innaka mayyitun, sesungguhnya kita semua akan mati. Maka ada pepatah mengatakan, berada
Apa pesan yang bisa kita ambil dari perkataan Jibril alaihi salam ini? Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada ungkapan yang sangat bijak mengatakan jangan mati-matian mencari apa yang tidak akan dibawa mati. Jangan mati-matian mencari apa yang tidak akan dibawa mati. Paham sebaliknya, mati-matianlah mencari apa yang akan dibawa mati. Ibnu Qayyim dalam kitab Minhajul Muslimin, beliau memiliki ungkapan lau khafal abdun nara kama khafal abdul faqra la najah minhu umat. Kalau seandainya seorang hamba takut kepada neraka sebagaimana takutnya kepada kemiskinan, maka Allah akan membebaskan dia dari kedua-duanya. Walau raqibal 'abdu fil jannati kama raqiba fil ghina lana lahum. Seandainya ada hamba yang begitu cinta kepada surga, ingin sekali mendapatkan surga sebagaimana cintanya kepada kekayaan, kesenangan, kebahagiaan dunia, maka beliau menegaskan lana lahuma, dia akan mendapatkan kedua-duanya. Sayang, seribu sayang, realitasnya sekarang banyak yang tak miskin tapi tidak tak neraka. Banyak yang senang mencari kebahagiaan dunia tapi melupakan kebahagiaan akhirat. Maka ikhwatal iman, Bapak Ibu yang Allah muliakan, usi nafsi wa iyyakum, jangan mati-matian mencari apa yang tidak akan kita bawa mati. Yang kedua, Jibril berpesan ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun bihi. Wahai Rasulullah, kata Jibril, silahkan cintai apa dan siapapun yang ingin kau cintai. Tapi ingat, kamu pasti akan berpisah dengan apa dan siapapun yang kamu cintai. Subhanallah, dari sini bisa kita tarik satu pelajaran. Kehilangan sesuatu, kita boleh kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan sampai kita kehilangan Allah hanya karena sesuatu. Kehilangan sesuatu karena Allah itu nikmat, tapi kehilangan Allah hanya karena sesuatu itu menjadi musibah dalam kehidupan kita. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, orang bijak mengatakan tempatkan dunia itu bukan di hati dan bukan di akal, tapi cukup dalam genggaman, bahkan kalau bisa di bawah telapak kaki. Tempatkan dunia itu dalam genggaman, kapanpun sang pemilik ingin mengambil, kita tidak akan mampu mempertahankannya. Tempatkan dunia itu di bawah telapak kaki, sebab bukan kita yang butuh dunia, tetapi dunialah yang wajib mengejar dan mendekat kepada kita. Yang ketiga, Jibril berpesan kepada Rasulullah, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silahkan berbuat sesukamu, yang pasti Allah akan memberikan balasan terhadap sekecil apapun yang kamu lakukan sepanjang hidup. Ikhwatal iman, Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan satu ungkapan indah dari pesan ketiga ini. Kita hidup bukan untuk hidup. Kita hidup bukan untuk mati, tetapi kita hidup untuk yang maha hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sumpah kita setiap sholat. Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita dalam hidup hanya sebatas hidup, apalagi hidup hanya berakhir dengan kematian kemudian musnah. Bukan. Agama kita tidak mengajarkan demikian. Kita hidup untuk yang maha hidup, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita bukan untuk jadi apa. Allah menciptakan kita bukan untuk punya apa, tapi Allah menciptakan kita untuk berbuat apa di dunia. Maka jadilah orang-orang beriman yang bermanfaat, bukan hanya memanfaatkan, dan juga bukan hanya dimanfaatkan, tetapi jadilah yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Prestasi tertinggi dalam Islam ketika kita memiliki banyak manfaat untuk orang lain. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita tutup untuk kita malam ini dengan sama-sama munajat kepada Allah. Tapi sebelum kita tutup dengan munajat dengan segala hormat, mohon izin sedikit menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Setelah kami izin kepada DKM, Bapak Ibu izin berkeluh kesah sedikit. Kami dititipi satu amanah mengumpulkan anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yatim duafa di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, 9 jam perjalanan darat dari kota Medan. Anak-anak yang putus sekolah kita kumpulkan, kemudian kita kontak dengan orang tuanya di atas materai. Kita siap menyekolahkan, tapi wajib untuk menghatamkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Bapak Ibu sekalian, semua biaya kami tanggung, biaya sekolahnya. Yang ingin kami keluhkan kepada Bapak Ibu, kebutuhan kami tentang mushaf Al-Quran. Jadi kami butuh mushaf Al-Quran sistem per juz. Karena beberapa bulan ini setelah program ini berjalan, kita evaluasi anak-anak kita yang usia SD ini, kalau dikasih Quran biasa, itu baru hafal beberapa lembar, itu langsung mengeluh. Keluhannya semuanya sama, dia bilang Qurannya masih tebal. Jadi mulai putus asa. Jadi kita inisiatif, kita ganti dengan Quran yang sistem per juz, juz 1 sampai juz 30 terpisah tapi dalam satu tempat. Jadi menghafalnya sistem cabut, hafal juz 1, tarik, selesai, simpan. Karena kalau normal satu juz itu hanya 9 lembar. Nah ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang Allah titipkan ke lapangan rezeki, yang ingin berkenan membantu jihad pendidikan ini melalui wakaf mushaf Al-Quran untuk anak-anak yang dulu apa binaan kita. Ada 300 orang sekarang, itu per mushafnya 100.000 rupiah. Itu sudah termasuk dengan tempatnya, dan itu akan kita bagikan kepada anak-anak yang tersebut untuk kemudahan mereka dalam menghafal. Nanti yang berkenan untuk membantu melalui wakaf mushaf bisa dititipkan kepada kami, atau ada tempat di luar yang kami siapkan kalau Bapak Ibu sekalian jamaah berkenan ikut tempat. Ini saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semua amal soleh kita diterima oleh Allah hari ini. Allah karuniakan kita semua sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah. Allah mudahkan segala urusan kita untuk ibadah. Allah lapangkan rezeki kita untuk ibadah, dan semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan beribadah. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, doakan ayah ibu kita semua, khususnya yang telah mendahului kita. Semoga Allah
Ramadan ini, dan mudah-mudahan semua amal soleh yang kita lakukan sebagai anak dari beliau-beliau, Allah hadirkan pahalanya kepada beliau semuanya. Dan mudah-mudahan kelak Allah kembali memperkenankan kita untuk bertemu dan berkumpul di dalam surga. Karena haji ini aku berkulit yang salihah al-Fatihah. Mohon kita bersyukur. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bimaziyatil Fatihah